Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sukacita dan damai sejahtera dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali, kita masih ada di acara Renungan Pagi, edisi 2 Juni 2023. Pagi ini mari membaca Yohanes pasal 9, ayat 8-12 sebelum kita beraktivitas di hari ini, semoga menjadi panduan kita bersama. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Si lemah yang menjadi kuat. Pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, kedudukan seseorang buta di tengah masyarakat saat itu dinilai sangat rendah, hina, tak berdaya, tak berharga. Sebab ada konsep yang mereka mempunyai bahwa karena dosa beratlah yang ia lakukan ataupun keluarganya, sehingga ia harus menderita sejak dari lahir. Jadi penderitaan apapun di masa itu selalu dikaitkan dengan dosa. Namun penilaian ini tidak berlaku dalam diri Tuhan Yesus. Justru ia mengubah keberadaan orang buta itu secara drastis. Harga diri dibangkitkan. Dan ia menjadi berani menjawab bertubi-tubi pertanyaan yang diarahkan kepadanya ketika orang mempertanyakan bagaimana mungkin ia dapat melihat. Mula-mula dari para tetangganya, kemudian berhadapan dengan orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi itu akhirnya menegaskan bahwa Yesus bertindak salah dan tidak tahu adat karena melakukan mujizat pada hari Sabat. Menurut mereka, perbuatan itu bertentangan dengan hukum Tuhan atau hukum Taurat. Keputusan orang-orang Farisi itu mendadak menimbulkan keberanian pada diri si pengemis yang dengan tegas dan lugu mengatakan bahwa ia adalah seorang nabi. Jawaban ini sangat mengejutkan para tetangga maupun orang-orang terhormat di sekitarnya. Si lemah telah menjadi kuat, berani berkata benar dan menyatakan keyakinannya. Para pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, ia disembuhkan bukan karena ia datang pada Yesus atau ia meminta, seperti yang lazimnya dilakukan banyak orang di masa itu ketika mereka membutuhkan pertolongan Yesus. Tapi Yesus yang melihatnya. Ia memperoleh kesembuhan murni karena kasih Allah. Allah tahu apa yang dibutuhkan dan yang terpenting dalam hidupnya. Itulah sebabnya dengan sukacita ia menceritakan pada waktu ia ditanyai apa yang sesungguhnya terjadi, apa yang ia alami kepada tetangga-tangganya, kepada orang Farisi dan orang-orang yang bertanya kepadanya. Ia berani berkata apa adanya karena benar. Walau ia tahu resiko akan menerima kemarahan dari orang Yahudi sebab melakukan perjalanan di hari Sabat yang jelas-jelas dilarang oleh hukum Taurat. Banyak orang tak lagi berani berkata hal yang benar karena takut resiko yang akan diterima. Masyarakat lebih cenderung memanipulasi kebenaran daripada harus menderita karena berkata benar, bertindak benar. Saat ini umat Kristiani dihadapkan pada pelbagai tantangan dan kesulitan. Kondisi ini bisa saja memaksa orang Kristen untuk bertindak tidak setia pada kebenaran. Karena itu kesetiaan pada keyakinan terhadap Kristus harus tetap terjaga. Berani berkata benar dan mempertahankan kebenaran sekalipun harus menanggung resikonya. Saudara-saudaraku, apa yang sering menghalangi kita untuk berkata sejujurnya tentang apa yang Tuhan telah buat dalam hidup kita? Malu? Atau tak yakin bahwa Tuhan yang melakukannya? Atau karena takut resiko apa yang harus kita hadapi?
Apakah kita percaya bahwa maksud Tuhan menolong kita dan melakukan kebaikan kepada kita adalah supaya kita bersaksi kepada orang lain tentang kasih-Nya yang kita alami. Kita bersaksi tentang kemurahan-Nya kepada orang-orang yang berdosa. Saudaraku, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita bersyukur. Sebab Tuhan sesungguhnya tahu apa yang terbaik. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan tanpa meminta sekalipun. Apalagi jika kita memohon sepenuh hati, Ia akan mengulurkan tangannya dengan penuh cinta kasih. Karena itu saudara-saudaraku, jangan ragu, tetaplah percaya, tetaplah setia apapun yang terjadi dalam hidup kita, supaya kita mengalami hal-hal baik, keluasan kasih karunia-Nya, kedalaman cinta kasih-Nya, dan kemurahan hati-Nya kepada umat-umat-Nya yang tahu meminta kepadanya. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau tak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan akan datang. Perbuatan ajaib-Mu yang Engkau lakukan kepada orang buta itu pada zaman perjanjian lama, seperti teks yang kami baca pada pagi ini, adalah kasih Tuhan, kuasa, kemurahan hati Tuhan tak berubah kepada kami pada kesempatan ini. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau menguatkan kami lagi dengan firman ini. Dan karena itu kami tidak akan ragu menyerahkan kehidupan kami dalam tangan pemeliharaan-Mu. Tangan-Mu yang berdaulat, tangan-Mu yang maha kasih akan melakukan selalu yang terbaik kepada kami anak-anak-Mu yang mengharapkan kasih setia-Mu. Ya Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa kepada mereka yang sedang sakit, kepada mereka yang menantikan uluran tangan Tuhan. Kunjungilah mereka Bapa dengan kasih setia-Mu. Sembuhkanlah mereka walaupun penyakit mereka di luar dari batas-batas kesanggupan kami sebagai manusia. Tetapi kasih Allah, kemurahan Allah lebih besar dari semuanya itu. Itulah sebabnya ya Bapa, kami berdoa supaya mereka yang sakit mengalami kesembuhan dan pemulihan daripada-Mu. Mereka yang sedang berjuang untuk masa depan mereka apapun itu, baik cita-cita, baik teman hidup, baik kesuksesan pekerjaan, biarlah semuanya dalam tangan kasih-Mu Bapa. Dan hamba berdoa untuk mereka yang mendengarkan renungan pagi ini, hadirlah dalam hidup mereka di hari ini, lakukanlah kebaikan yang Engkau mau, supaya banyak umat-umat-Mu yang datang kepadamu untuk bersyukur dalam segala kehidupan ini. Bapa, terima kasih banyak. Kami taruhkan hidup ini dalam tangan-Mu, dan segala aktivitas yang kami lakukan di sepanjang hari ini, kiranya Engkau melindungi kami, memelihara kami di dalam kasih setia-Mu. Dengarlah doa kami ya Bapa pada pagi ini, kami serahkan dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.